Jadi itu kapan? Setelah babak belur, pelipis berdarah-darah, ya, diusir, bukan disambut, diusir, ya. Ketika beliau ada di Taif, mau berharap ada yang terima, malah justru dioyok-oyok, diusir, dilempar batu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukaramun, para asatid, para hujjaj, pengurus mushola Darul Muttaqin, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan terus berlanjut sampai dengan bulan Ramadan, agar kita nanti dapat melaksanakan ibadah saum dan menghidupkan malam-malamnya dengan tadarus Al-Quran dan qiyamul lail, salat malam. Hari ini hari Ahad, malam Jumat dan malam Sabtu kemarin, ada di antara kita jamaah baik di mushola, di majelis atau di masjid yang mengadakan kegiatan nisfu Sya'ban, mengadakan acara separuh bulan Sya'ban. Kemudian ada apa di bulan Sya'ban yang terkait dengan sirah nabawiyah, dengan masalah perjalanan dakwah Nabi dan perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada dua catatan penting di bulan Sya'ban. Yang pertama, tahwilul qiblah minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Ini hadiah yang kedua setelah Nabi mendapat hadiah Isra Mi'raj di bulan Rajab, di mana kita sudah sama-sama tahu di bulan Rajab dia mendapat hadiah besar setelah beliau berakit-rakit, mendapat tiket keliling Arsy, 7 lapis langit sampai dengan ke Arsy, sampai dengan ke Sidratil Muntaha. Itu tiket luar biasa. Pesawatnya superjet, pilotnya adalah malaikat Jibril. Makanya ini semua sebuah catatan dan pembelajaran. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang mahal, memang diawali dengan bersusah-susah. Kalau ingin mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan apa yang kita dapat, kita harus berakit-rakit. Ya, kalau orang-orang yang lahir ada listrik, lahir transportasi, masya Allah, dia tidak bisa menikmati. Tapi kalau kayak kita nih, bapak-bapak semua rata-rata insya Allah menikmati. Bapak pernah naik kereta yang di atasnya banyak orang kan? Pernah Pak? Di atas gerbong itu penuh orang. Dan pernah Pak? Nah, pintu terbuka ya Pak. Ngeri benar dia keluar, pas di pintu kedorong. Nah itu subhanallah, kita sekarang menikmati walaupun masih desek-desekan. Ya, walaupun harus berdiri, tapi nikmat ketimbang itu. Nah itu kenikmatan itu akan kita dapatkan kalau sempat dulu susah-susah. Listrik buat Haji Sairi
Wah, nikmat betul Haji Seri ya, ada listrik. Lalu pakai Petromak, paling keren itu Petromak ya, paling lagi yang sering mah kalau gembreng dah, lampu cemplor, hidung Pak Haji Seri pagi-pagi udah mesti hitam. Nah, sekarang kita ada listrik, buat kita nikmat betul, buat anak-anak kita biasa aja, seakan-akan biasa aja. Nah, karena kita bersusah-susah, berakit-rakit, kita menikmati adanya listrik, kita menikmati ada kipas angin, kita menikmati transportasi sekarang, kita menikmati berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada kita. Nah, jadi dua catatan. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat sebelumnya susah payah, dia akan merasakan betapa nikmat itu, enak sekali. Ya sekarang ibu-ibu kan, ibu-ibu zaman dulu kan masak pakai apa? Pakai kayu bakar ya Pak. Sekarang nggak usah pakai kayu bakar, kelingking dia bisa masak. Ya bisa masak. Dulu Allah Akbar, susah bener. Ya mana musim hujan, kayu bakarnya rebutan, basah lagi. Makanya saya sekolah 3 tahun nggak pernah sarapan pagi. Dari rumah jalan kaki ke SMP Negeri 1, Jalan Pemuda itu, jalan kaki Mas. Jalan kaki, nggak pernah sarapan. Bagaimana mau sarapan? Mau bangunnya jam 3:30. Ibu saya nggak mungkin harus masak, kayu bakarnya basah. Jalan kaki tanpa sarapan. Susah payah, dapat sepeda, masya Allah nikmat, nikmat. Ya. Nah jalan kaki di kelas 3 akhir kita dapat sepeda dari Babe, dibeliin sepeda di kelas 3 akhir, semester akhir. Masya Allah, enak buat dapat sepeda. Punya sepeda terus ngontel. Allah dapat, ya dapat belum punya motor, nikmat. Anak-anak kita nih bangun set, motor ada, motor udah bagus buat ukuran kita, dia bilang jelek banget motor tapi gitu. Nah Rasulullah itu mendapat hadiah yang pertama setelah dia berdakwah 13 tahun Pak. Susah banget membangun kota Mekah, menata kota Mekah. Nah dapatlah paket perjalanan bukan internasional ya, sampai dengan ke Aras dan ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha adalah puncak di mana singgasananya Allah Subhanahu wa taala berada. Nah, ini bukan main. Jadi itu kapan? Setelah babak belur, pelipis berdarah-darah, ya diusir, bukan disambut, diusir, ya ketika beliau ada di Taif mau berharap ada yang terima, malah justru dioyok-oyok, diusir, dilempar batu. Allahu Akbar. Setelah dari sinilah dia dapat hadiah perjalanan yang luar biasa. Ya, seperti yang kita gambarkan kalau anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA-nya susah payah. Masya Allah dapat tiket sekedar ke Eropa, sekedar ke Amerika, pulang transit di kota suci Mekah. Masya Allah, ada teman hafal Quran 30 juz dapat berangkat umroh dan haji. Dan spesial untuk para yang hafal Quran itu dibukakan pintu Ka'bah, masuk Pak. Saya bilang luar biasa ya, kita yang berlama-lama di sana pengen masuk akan dapat dia datang ujug-ujug bersama rombongan masuk pintu Ka'bah, luar biasa. Nah itu setelah susah payah menghafal Al-Quran 30 juz, dia pahami, dia susah payah, orang-orang pajak main keluyuran kemana-mana, dapat tiket gratis umroh ya, dan mendapat kehormatan khusus oleh DKM Masjidil Haram masuk ke dalam Ka'bah. Bulu kuduk saya merinding ya Allah, Masya Allah. Ini semuanya adalah pembelajaran buat anak-anak kita, buat kita. Nah, kemarin sudah saya bilang ya, bulan yang mana saya ingat betul masih. Jadi ada teman kita itu pagi-pagi anaknya yang berapa tahun, yang 7 tahun, kalau 7 tahun udah gede nih, dari 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun langsung digendong aja ke kamar mandi, siram, mandiin udah. Oh dibangunin kagak akan bangun, langsung digendong,
oleh ayahnya ke dalam kamar mandi, siram aja udah mandiin. Dari mulai usia 4 tahun sampai 7 tahun, 3 tahun. Dari 7 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun, 3 tahun kan, dan 6 tahun dia terlatih. Besok begitu masuk SD, di usia 7 tahun, sudah lincahnya bukan main di kelas. Kenapa? Fisiknya, mentalnya, akhlaknya, kemudian dia punya akal cerdasnya bukan main. Nah ini cucu kita ada Pak. Kalau anak-anak udah pada beres semua, cucu kita. Jangan dimanjakan, si kakek kan suka manjain aja nih. Ya, beliin es krim mulu gitu. Bangun, suruh bangun dia. Ayo nak, kita gendong, kita mandikan. Kenapa? Emang susah itu. Siapa itu? Tapi nanti cerdas otaknya, terampilnya luar biasa, dan akhlaknya tumbuh dengan akhlak Qur'ani. Masya Allah. Nah, di bulan Rajab itu tiket apa? Tiket tadi adalah tiket Isra Mi'raj. Di bulan Sya'ban yang pertama kali tiket didapatkan setelah 17 bulan berada di Madinah setelah hijrah. Dan orang baru pindah kan serba-serbi ya Pak. Dapur masih berantakan, sumur masih belum dibereskan. Berasa benar baru pindah mah. Tapi Bapak setelah saya lihat ada yang 10 tahun udah lain di rumahnya, Masya Allah. Udah klinis benar. Nah Rasulullah baru 18-17 bulan berada di Madinah, kan belum 2 tahun. Subhanallah. Ini hadiah yang pertama beliau dapatkan adalah tahwilul qiblati minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Bapak baru pindah, bukan pindah biasa Pak, pindah terusir. Dan kampung halamannya gimana? Perasaan kangen dan rindu kepada kampung halaman. Dan sekali lagi pindahnya bukan normal, pindahnya memang diusir. Orang dikejar, mau dibunuh, ya, mau ditangkap. Rasulullah pindah ke Madinah. Terbayang ya Allah betapa mereka, Masya Allah, di Mekah galak bener ya, sadis banget, kejam benar. Mereka diusir, sahabat-sahabatnya diusir, Nabi diusir. Nah setelah 17 bulan berada di Madinah, Allah kasih hadiah lagi yang namanya pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Satu syarat di mana dia bisa kembali nanti. Dia bisa kembali ke kampung halamannya, bisa nengok lagi tanah kampungnya, bisa ketemu dengan keluarga-keluarga yang nggak bisa hijrah kan? Kan tidak semuanya bisa hijrah keluarga besarnya, walaupun Muslim, karena mereka dijaga, kecuali yang mentalnya baja dan betul-betul berani. Allahu Akbar, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, 17 bulan. Ini ada 2 catatan. Pertama tadi selama 17 bulan untuk, memang selama di Mekah juga Nabi sholatnya tetap ke Masjidil Aqsa, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Di mana ceritanya Nabi sholat waktu itu? Ini Ka'bah gambarannya. Ini sudut Hajar Aswad, Pak Haji Sairi, sebelah kanan saya. Sebelah kiri namanya sudut Yamani, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Di sini rukun Iraki, di sini rukun Syami. 4 kan, persegi 4. Nah, Nabi sholatnya selalu ketika di Mekah adalah dari arah 2 sudut ini, ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis. Di Madinah juga demikian, apalagi Madinah kan tidak ada Ka'bah. Pokoknya ke arah Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Nah, itu pertama Allah untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada orang-orang yang lama, ya, bahwa Nabi juga sholatnya tetap ke sana sama-sama, biar ikut bersama Nabi nantinya. Ya, orang-orang yang Yahudi, ya, mereka kan sholatnya ke Baitul Maqdis arahnya. Terus setelah
Di sana tadi Nabi dapat lagi hadiah, menenangkan hatinya lagi dikasih tahwilul kiblah. Coba dah. Di mana? Ada di Madinah ada masjid kiblatain, Pak. Sampai hari ini masih dicatat tuh, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram. Salat apa? Di saat salat asar. 2 rakaat pertama masih menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat yang kedua Allah perintahkan untuk memutar Ka'bah, untuk memutar kiblat ke arah Masjidil Haram. Masya Allah, tentu kehormatan kalau kampung Bapak dijadikan kampung percontohan. Desanya Bapak menjadi desa yang luar biasa. Kehormatan tentunya. Oh, di mana? Di Pare. Wah, orang kenal semuanya Pare. Kenapa? Kampung Inggris, Pak. Padahal yang Jawa sedoyo sama orang Madura di sana. Tapi bahasa Inggris bisa hidup di tengah-tengah kampung itu. Nah, Rawa Panjang juga bisa jadi desa percontohan se-Jawa Barat. Nah, dengan nanti solid kita dengan pemerintah desa dengan kita, insya Allah maju ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini setelah dapat hadiah yang kedua, dapat hadiah lagi apa? Hadiah di mana Allah turunkan perintah berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, puasa ini bukan beban. Puasa ini hadiah. Hadiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Nah, targetnya supaya kita menjadi orang yang bertakwa itu lewat ibadah puasa. La'allakum tattaqun, pasti itu la'allakum itu pasti. Kalau bahasa kita kan la'allak bi khair, moga-moga Anda baik-baik. Tapi Allah yang bilang pada umat, pada hambanya, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang disiplin. Ini yang mahal betul, Pak. Karena jiwa disiplin, mental disiplin, orang yang disiplin di mana-mana orang yang berhasil. Di ketentaraan yang sampai bintang 4 di sini tidak mungkin terlambat datangnya setiap pagi ke kantornya atau ke tempat latihannya. Cita-cita yang jadi jenderal yang ada adalah babak belur. Kenapa terlambat? Koprolnya aja bukan sekali, Pak. Push up-nya berapa kali kalau terlambat? Ada tentara, Pak? Ada tentara gak? Berapa kali terlambat kalau push up? Masya Allah. Udah habis push up sekian kali masih diinjak juga sama komandan. Nah, ini adalah supaya kita menjadi orang yang disiplin dan anak-anak kita menjadi anak yang disiplin. Itu puasa, dan itu hadiah besar. Itu alat untuk membentuk anak-anak kita disiplin. Nah, di Ramadan ini makanya di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membentuk anak-anak menjadi anak yang disiplin. Subhanallah. Bagaimana caranya? Ya, kita dari mulai anak memang sudah bisa kita ajak berlatih puasa, kita ajak. Walaupun belum wajib. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadiahnya. Setelah kita melaksanakan puasa apa? Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan catatan imanan, dia percaya. Wahtisaban, kemudian dia adalah punya harapan dari Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitungan pahala. Ya Allah, mudah-mudahan puasa saya diterima. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah,
Nah, jadi dengan puasa anak-anak kita, istri kita, tetangga, keluarga besar kita menjadi orang-orang yang disiplin. Mau di mana, mau bergerak di apa, di pelajar, masya Allah, disiplin betul belajarnya. Mau di pasar dagangnya masya Allah, luar biasa disiplin betul. Mau di kepolisian masya Allah, dia luar biasa disiplin dengan aturan-aturan yang Allah tentukan dan Rasulnya jelaskan. Mau jadi tentara juga demikian. Di mana dia ada, memang kan nanti beragam, ya, beragam profesi dan kecenderungannya. Ya tinggal dimanapun dia berada, kalau disiplin, dia akan menjadi orang-orang yang sukses besar. La'allakum tattaqun itu adalah takwa. Takwa itu apa? Al-imtithal bil awamir wal ijtinab bin nawahi. Dia selalu patuh dia selalu mengerjakan perintah-perintah dan selalu meninggalkan berbagai macam larangan. Ya, dalam hidup itu kan itu. Kalau bapak di rumah cuma 2 kok sama istri dan anak-anak. Ma, jangan ini ya. Ma, kerjakan ini ya. Anak-anak habis maghrib tidak boleh kumpul, tidak boleh keluyuran. Mereka semuanya. Bapak, masya Allah, melihat mereka semuanya duduk rapi bersama Qur'annya, bersama pelajarannya, bersama buku-buku pelajarannya. Anak-anakku sekalian, bapak, anak-anakku sekalian, yang seperti ini nih, anakku, adikku, semuanya tidak usah berpikir nanti minta dibelikan hadiah, pasti bapaknya, ya Allah, anak saya luar biasa, mau lebaran sudah nggak usah tanya baju baru. Ya, tamat dari SMA atau tamat dari nggak usah berpikir bagaimana saya besok mau kuliah, sudah dihitung dari mulai 1 SMA, 1 SMP bahkan oleh bapak dan ibu sudah disiapkan untuk kuliahnya. Apalagi berprestasi, dapat beasiswa, waduh keren bener dah, luar biasa itu. Nah, ini anak-anak kita. Jadi supaya disiplin, makanya kita coba terus melatih mereka berpuasa. Kemudian berpuasa ini jangan puasa yang konvensional. Jangan puasa yang konvensional. Ya, puasa yang bagaimana? Yang nanti sampai membentuk jiwa yang disiplin. Ya, kalau mau lihat sesekali Bapak ada rezeki Ramadan bisa berumrah di Masjid Nabawi 10 hari. Lihat orang Madinah puasa dan berbukanya kayak apa. Kenapa? Karena Madinah adalah orang yang sampai terakhir Nabi berada di sana. Jadi Nabi itu lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Di 10 tahun, di 10 terakhirnya beliau ada di Madinah, bergaul, berinteraksi dengan para masyarakat Madinah. Makanya orang Madinah beda dengan orang Mekah. Orang Madinah itu kalau mau mengingatkan kita jangan berisik aja nggak ribet. Gini aja. Itu polisi di Raudhah, kan orang-orang kita suka rebutan ya mas, mau masuk ke Raudhah. Hudu dia bilang. Enggak. Begini semua. Lembut gitu, tenang suasananya. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi puasa kita ini jangan seperti tahun lalu lagi. Coba dinaikkan sedikit kualitasnya. Nah, diawali dengan tentunya sahur di ujung waktu mendekati subuh, 1 jam mau subuh kita makan sahur. Selesai makan sahur kita rapi-rapi, kemudian kita berangkat ke musola atau ke masjid atau ke musola. Kan ngantuk bagaimanapun kalau jalan nggak tidur pak, masa mau tidur sambil jalan? Ya, kalau habis sahur jangan tiduran, ya kebablasan. Habis sahur langsung ke kamar mandi rapi-rapi, ya, kemudian kita berangkat ke masjid dan musola, insya Allah ngantuknya hilang. Setelah sholat subuh, usahakan jangan tidur sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, baru ya sholat isyraq,
kemudian nanti tambah sholat duha, mau istirahat karena kecapean udah, dengan tadarus segala macamnya, silakan. Jadi jangan sampai nggak kebagian sinar matahari pagi-pagi. Ibu-ibu, jangan sampai tidak kebagian sinar matahari pagi. Ini kita ini banyak di dalam aja, nggak mau keluar, habis subuh tidur. Akhirnya sampai Ramadan, ya ini jadi masalah. Puasanya nanti nggak masuk lagi. Justru kalau orang-orang tua kita dulu itu kalau di bulan Ramadan memang sudah disiapkan dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan saya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sampai ke usia ke bulan Ramadan. Gimana? Kalau para petani, Pak, bulan Sya'ban yang ditanam mestinya timun. Kenapa? Karena timun itu usianya 28 hari berbuah panen. Dia tanam 10 petak, 1 hektar, udah. Begitu masuk Ramadan, cuman tinggal panen doang. Datang ke sawah, dapat kadang-kadang sampai 20 koli, 1 ton. Udah. Selesai jam 9 udah selesai panen. Nah, kan kena matahari itu. Pasti. Habis sholat subuh, dia udah berangkat, bawa siapkan hasil panennya, terus tengkulak udah nyiapkan kendaraannya, ya, dengan karyawannya. Setiap tahun dia lakukan seperti itu. Itu kalau petani. Kalau kita yang mungkin pegawai, 2 bulan di bulan Sya'ban dan bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita tidak lagi terlampau konsumtif, ditahan. Kenapa? Besok bulan Ramadan kan beda nih. Biar nanti tidak begitu serius, capek. Ya makanya jam kerja dikurangin, masuknya lebih elastis, jamnya dikurangi. Kenapa? Supaya nanti tidak terlampau capek. Kalau tukang, ya jangan jam 11 siang naikkan genteng, berada di atap. Nah. Itu ngajak berbuka puasa namanya. Ya. Jadi dari bulan Rajab kalau mau kerja pagi seorang tukang dari habis subuh sampai jam 10 paling lambat itu. Setengah 10 bagusnya udah turun. Istirahat. Nanti kapan mau kerja lagi biar bisa 8 jam. Ya malam habis sholat tarawih kerja lagi. Subhanallah. Kenapa? Karena supaya puasa kita nanti terjaga, tidak rusak. Tidak bisa jadi batal puasa kita. Terus satu hari masuklah hari pertama kita berbuka, ibu-ibu, bapak-bapak masih ada waktu nih. Nah, sekarang baru tanggal 17 ya. Ya kan hari Ahad ini. Sabtu 16, Ahad 17. 17 Sya'ban masih ada 13 hari. Persiapan Ramadan dari mulai Rajab dan Sya'ban udah kita siapkan. Apa? Untuk acara berbuka. Jadi nanti di musola kita ini kita buka sama-sama. Makanya boleh di rumah. Berbuka. Nah, kita lihat tadi ke masyarakat Madinah, berbuka tuh kayak apa? Ternyata masjid sebesar itu dengan halaman yang begitu luas, ini sepanjang ini karpet, sepanjang ini dipasang taplak, Pak. Set digelar. Nah, kita habis sholat asar biasanya udah nggak pulang lagi. Quran menjelang maghrib setengah jam, tangannya udah mulai mengangkat. Ya Allah, istri saya yang suami. Ya Allah, anak saya yang kakek. Ya Allah, cucu saya. Di absen semua dalam doa. Minta sama Allah. Kenapa? Karena waktu menjelang berbuka puasa adalah waktu mustajab. Lah kita sibuk dengan dapur ya Bu. Aturan setengah jam oke. 15 menit paling lambat ibu sudah berada di musola bersama anak-anak. Kalau enggak ya di rumah nggak apa-apa, musola rumah. 15 menit angkat tangannya. Ya Allah, negara saya ini negara besar, negara kaya, negara gemah limpah Allah, Cinawi. Ya Allah, mudah-mudahan pemimpinnya diberikan
kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara dengan amanah dan jujur. Luar biasa. Kita doakan mereka, jangan diomelin aja, atau jangan dikritisi doang. Doakan biar dibalikan hatinya. Subhanallah. Setiap hari begitu sudah berdoa, azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi di mushola, begitu kita lagi berdoa, itu panitia sudah ngatur korma per orang 3 butir, paling sedikit maksimal 5 butir per orang. Itu di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram kayak gitu, Pak. Ya, makanya kalau umrohnya di luar Ramadan, Senin Kamis jangan terlambat datang ke masjidnya. Mau menjelang maghrib, 1 jam mau maghrib datang ke Masjid Nabawi. Apa yang kita lihat di Masjid Nabawi menjelang maghrib? Senin Kamis pastinya ada taplak yang digelar panjang, sepanjang karpet yang dipasang. Apa yang disajikan? Korma, 3 butir. Nah, sudah azan berkumandang, alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kita bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. 3 butir korma dikunyah 5 menit sampai dengan 10 menit. Kunyah. Lah korma kan lembut banget, halus makannya. Kunyah sampai halus banget. Nah, kita makan targetnya bukan kenyang, kita makan targetnya vitamin. Kelapa tua bukan kelapa yang mau dimakan, tapi santannya. Nah, sekarang kelapa tua ibu cuman dibacok-bacok gitu. Diperes ada santannya? Tidak ada. Tapi kalau kelapa tua ibu parut, setelah diparut di blender, santan semua. Ampasnya sedikit sekali. Makanan yang kita kunyah dengan halus, gigi keras, usus lembut, lambung lembut banget. Nah, fungsi gigi untuk menggiling, dan gilingannya dicampur dengan berbagai macam ion yang ada dalam mulut kita yang Allah berikan. Jadi ada halus di 3 menit, 5 menit kita baru dorong ke dalam. Itu semuanya vitamin yang menguatkan kita punya badan. Kalau ada korma, kalau nggak ada yang manis-manis, ada pisang, kita banyak banget buah sorga ada di kita. Ada pisang Lampung, ada pisang ini, pisang itu. Nah, ini kita lakukan seperti itu, seperti masyarakat Madinah melakukannya. Kenapa melakukannya? Karena dia nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Akhirnya kita nanti kalau bukanya seperti itu orang kalau di sana nggak pulang lagi, Pak. Jarang yang pulang. Karena makan tadi dengan 3 korma, 7 butir korma, mereka nggak pulang lagi. Tadarus. Isya berkumandang, mereka sholat isya, sholat tarawih, jam 11 baru selesai, nggak ada yang ngantuk. Kenapa? Maka bukanya benar. Kalau kita bukan buka, begitu azan berkumandang makan, bukan makan. Kalau buka itu, kalau ibu bagi azan terus makan, akhirnya terburu-buru kan? Kenapa? Maghrib. Nah, kalau makanan terburu-buru, apalagi kalau udah gado-gado, dimakan terburu-buru, 2-3 kali kunyah, dilempar ke dalam, perutnya sakit. Perut ini bukan gilingan, perut ini adalah saringan. Kalau nanti makanya banyak kan Indonesia itu paling banyak terkena lambung, kan urusan makan dan minumnya tidak ikut sunnah Rasulullah SAW. Subhanallah, setelah buka ini dilaksanakan 1 bulan, maka target puasa berikutnya sumu tasihu wa taktasidu. Puasalah Anda akan sehat dan Anda akan hemat. Pastinya kalau sehat hemat. Kalau sakit, nauzubillah. Kali masuk dokter, ada Ustaz saya punya BPJS. Ya Allah, punya BPJS jangan mau sakit. Kalau nggak punya BPJS, ya tentunya lebih boros lagi. Dan makanya jangan sakit, biar sehat. Subhanallah, ini puasa. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lakukan 1 bulan suntuk, luar biasa. Tarawih nggak ketinggalan. Kenapa? Nggak ngantuk lah kalau makannya benar, bukanya benar, makannya benar. Kalaupun mau makan setelah selesai sholat maghrib udah
udah tadi habis berbuka, kemudian kita selesai makan berbuka, ya kita berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah ta'ala. Ya Allah, kau puasa, aku puasa karenamu, kau perintahkan puasa ini. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu, di atas rizkimu saya berbuka puasa. Ya, wabtalatil uruq, dan keringat bercucuran, keluar dah keringat. Wasabatal ajr, mudah-mudahan pahalanya kau tetapkan dan kau catat, insyaallah. Dah, qomat berkumandang, sudah kita sholat maghrib, kemudian berjamaah, lalu kita sambung baru makan bersama istri dan anak-anak. Makannya dinikmati Pak, tidak terburu-buru. Kenapa? Udah sholat maghrib. Nah, dari situlah nanti tarawihnya, sholat isnya sedikit diundur 15 menit biasanya. Kalau di sana diundur setengah jam. Di Madinah dan di Makkah setengah jam dari waktu sholat yang normal. Kalau jam 7 azan isya biasanya, setengah 8 baru azan. Kenapa? Untuk memberikan ruang kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menikmati makanan. Karena kalau makan itu kan bukan terburu-buru. Kalau terburu-buru jadi nggak bisa sampai pada target kita mendapatkan vitaminat atau vitamin-vitamin dari makanan yang kita makan. Nah, ini bapak-bapak, hadiah yang kedua didapatkan di bulan Ramadan oleh Rasulullah adalah hadiah puasa, tentunya buat kita juga semua. Sebagai penutup, saya sering nganter jamaah Pak. Tahun 2019 itu ada jamaah dari Kalimantan sakit paru-paru. Rumah sakitnya luar biasa, bersih, besar, rapi. Tapi subhanallah, begitu saya masuk ke rumah sakit, di rumah sakit itu yang di poli paru-paru cuma ada 2 orang Pak. Kamar kosong semua. Ada lagi rumah sakit yang kerjasama dengan Jerman di Madinah juga. Orang Kalimantan lagi jatuh, kemudian langsung pembuluh darahnya bermasalah. Bawa ke rumah sakit, nggak ada pasien. Ada pasien. Kenapa? Tadi orang Madinah itu adalah orang yang menjalani sunnah dalam berpuasa, ya. Tadi puasanya kayak gitu, sehingga mereka sehat-sehat. Nah, kita kalau mau sehat sampai akhir hayat, ikut sunnah dalam berpuasa, dalam beribadah, insya Allah kita sehat sampai akhir hayat, ya. Nah, ini bukan cerita, saya antar jamaah, ya, saya antar jamaah sampai akhirnya keduanya memang agak kronis, sudah dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Dua-duanya itu, satunya ibu-ibu waktu umrah, satunya bapak-bapak waktu haji. Allahu Akbar. Jadi karena memang perintah-perintah Allah dan Rasulnya pastinya itu ada hikmah dan manfaat yang luar biasa. Belum lagi adalah urusan setelah kematian kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya, menyelesaikan masalah dengan mudah, dan Allah berikan rizki dari arah yang dia tidak duga-duga. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Ramadan besok kita mendapatkan kesempatan untuk berpuasa dan menghidupkan malam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.